Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira wa kum bina wa bil mu'minina raufar rahima. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allimna ma yanfa'una wanfa'na bima tu'allimuna warzuqna al-ikhlas. Alhimna rushdana wa a'idna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, adik-adik, calon ibu, hadirin semua, pada kesempatan ini atas nikmat Allah kita bisa berkumpul dalam niat atau tujuan yang baik. Salah satu dari amal soleh yang paling utama yaitu kita sama-sama belajar. Diberikannya kesempatan oleh Allah kepada kita untuk belajar, itu artinya Allah memberikan pilihan kepada kita. Dalam satu hadis Nabi mengatakan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapapun orangnya yang diinginkan oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, maka yang Allah lakukan kepada dia apa? Allah membuat dia berproses untuk memahami agama. Yufaqihu fiddin itu bentuknya fi'il mudhari. Yufaqih, fi'il mudhari itu waktunya sekarang dan akan datang. Jadi kan terus menerus, artinya menunjukkan suatu proses. Jadi kalau kita ditakdirkan oleh Allah berproses untuk belajar memahami ajaran agama, berarti itu tandanya kita sedang diinginkan oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan. Nah, belajar juga salah satu ibadah, menuntut ilmu apapun bentuknya, itu merupakan salah satu dari amal soleh yang manfaatnya tidak hanya untuk diri kita sendiri. Kalau kita sholat, zikir, itu kan juga amal soleh, tapi manfaatnya terbatas pada diri kita sendiri. Kalau kita belajar, menuntut ilmu, manfaatnya tidak terbatas pada diri kita. Setidaknya Bapak Ibu karena biasa Bapak Ibu manfaatnya bisa didapatkan oleh keluarga kita juga, minimal paling tidak. Dengan bertambah pengetahuan, artinya bertambah hal-hal yang bisa kita transfer, kita sharing sama keluarga kita. Artinya manfaatnya tidak terbatas untuk kita. Dalam kaidah fikih itu dikatakan kurang lebih begini, al-amal al-muta'addi afdalu minal qasir. Suatu perbuatan baik yang manfaatnya tidak terbatas pada diri sendiri tetapi juga pada orang lain, itu lebih utama ketimbang perbuatan baik yang manfaatnya untuk diri sendiri saja. Artinya kalau kita dihadapkan pada dua pilihan, memilih satu, melakukan amal soleh yang manfaatnya untuk diri kita sendiri, satunya manfaatnya bisa untuk orang lain, mana yang kita pilih? Ya kalau bisa sih dua-duanya, tapi kalau dihadapkan pada dua pilihan, ya pilihnya yang manfaatnya lebih tidak sekedar untuk diri kita sendiri. Dan menuntut ilmu, belajar, sama-sama belajar, itu manfaatnya lebih untuk diri kita sendiri, setidaknya untuk keluarga. Alhamdulillah, itu adalah anugerah yang sangat besar yang perlu kita syukuri, kita sadari bahwa itu adalah pemberian yang agung dari Allah kepada kita. Itu salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan, semoga selalu disampaikan oleh Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ini sebenarnya saya agak grogi karena ada kamera. Saya nggak biasa bapak ibu berkamera itu nggak biasa. Nah, karena ngaji ya di majelis-majelis nggak ada pakai kamera. Ada di Zoom, kita rutinan 2 kali seminggu tadabbur Quran hari Rabu sama hari Jumat. Itu di-share di YouTube tapi bukan publik. Terbatas, hanya yang punya linknya saja. Ya, tadi Pak Budi terima kasih banyak. Beliau mempersilahkan, minta saya untuk memperkenalkan diri. Kayaknya nggak ada yang penting-penting diperkenalkan. Kalau nama Musa ya, bisa dipanggil Musa. Saya lahir dan dibesarkan di Sumatera Barat, di Pariaman. Waktu kecil itu dari kelas 5 SD saya belajar agama itu di surau. Jadi tidurnya bukan di rumah. Sejak kelas 5 SD tidurnya di surau. Malam itu belajar kitab di surau, kalau sorenya belajar Quran. Pulang sekolah itu ke surau, sore belajar Quran, malam belajar kitab, tidur di surau, pagi habis subuh baru pulang, baru berangkat sekolah. Tamat SD lanjut ke pondok. Di pondok langsung masuk kelas 2 karena kelas 1-nya udah di surau. Udah pelajarannya sama gitu. Ngapain lagi masuk kelas langsung kelas 2. Langsung kelas 2 tamat di pesantren itu programnya 7 tahun. Jadi saya tamat 6 tahun karena langsung kelas 2. Tamat setahunnya ngabdi, ngajar di pesantren sekaligus ngurus asrama, ngurus anak-anak di asrama, bangunin, ngatur gitu dengan segala masalahnya gitu kan. Habis setahun ngabdi, saya mencari beasiswa untuk kuliah di Timur Tengah, di Al-Azhar sama di Al-Ahqaf Yaman, dan lulus tes dua-duanya, tapi saya pilih ke Yaman, ke Al-Ahqaf di Yaman, di Hadramaut. 3 tahun studi di Hadramaut, ada perang. Perang itu. Iya, perang itu. Akhirnya kita diancam oleh pemerintah kalau nggak pulang, pemerintah berlepas tangan gitu kan. Nggak apa-apa, asalkan masih bisa belajar gitu. Tapi orang tua nih yang nggak kuat. Akhirnya kita sama teman-teman hampir semuanya, masih ada 1-2 yang tetap bertahan, sisanya kita pulang. Dipulangkan, dijemput pakai pesawat dari Indonesia. Oh iya, dibiayai pemerintah, kan tanggung jawab pemerintah. Pulang, habis itu saya pulang, setelah itu mondok ke Jawa. Mondok ke Jawa beberapa bulan, ke Kudus, habis itu ke Gresik, habis itu ke Jakarta. Ke Jakarta ngajar bersilaturahim awalnya ke senior di As-Siddiqiyah Jakarta Barat itu, Pondok As-Siddiqiyah. Beliau senior saya, Gusnya itu. Akhirnya disuruh ngajar di sana. Terus lanjut kuliah ke UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi lanjut kuliah ke UIN. Atas minta rekomendasi ke Kemenak gitu, masuk ke UIN. Sekaligus saya nggak menyia-nyiakan kesempatan, udah masuk di UIN, akhirnya saya pilih untuk masuk ke Darussunnah. Jadi ngajar di As-Siddiqiyah ditinggalkan biar bisa masuk belajar ke Darussunnah. Jadi sekali kuliah di UIN, kuliah juga di Darussunnah. Di UIN tamat, di Darussunnahnya belum. Karena di UIN kan tinggal melanjutkan, di Darussunnah dari awal lagi. Akhirnya saya apply beasiswa S2 LPDP, lembaga pengelola dana pendidikan. Ya. Alhamdulillah lulus. Di Darussunnah belum selesai nih. Lulus, untungnya nggak langsung kuliah. Setahun berikutnya kuliah. Tujuannya di UIN Jakarta juga. Jadi udah mengancang-ancang nih kalau bisa kuliah langsung kan bisa sambil di Darussunnah. Akhirnya Darussunnah selesai, pas Covid itu saya lanjut kuliah S2 di UIN. Selesai S2, alhamdulillah 2 tahun yang lalu, dan sekarang lagi S3, baru semester 3 baru. Itu perkenalan sedikit ya, sedikit perkenalan. Itu hanyalah satu dari ya bukan apa-apa itu. Mungkin bapak-bapak dan teman-teman adik-adik semua yang di belakang punya kisah yang berbeda. Dalam satu pepatah dikatakan
apa katanya ya, lupa saya. Al insanu hadisun liman ba'dahu fakun hadisan hasanan liman wa'a. Ya, itu pepatah Arab, bahwa katanya setiap manusia itu menjadi pembicaraan atau menjadi sesuatu bagi orang setelahnya. Maka jadilah sebagai pembicaraan yang baik bagi terhadap orang yang menyimpan ingatan tentang kita. Nah, artinya yang diinginkan apa? Masing-masing kita, terutama yang adik-adik di belakang yang masih muda-muda ya, kita itu semua punya kesempatan yang sama untuk mengukir tentang diri kita. Tentang apapun yang kita inginkan, kita melihat. Masing-masing kita ini kan ibaratnya lakon, bintang terhadap film kita masing-masing. Kalau kita nonton film, bintangnya cuma 1 atau 2 gitu kan, sedikit. Tapi kalau dalam kehidupan nyata, masing-masing kita adalah istimewa, pemeran utama semua, punya kisahnya masing-masing, punya kisah masing-masing, punya kelebihannya masing-masing, dan menjadi lakon dalam filmnya sendiri. Di Al-Quran dikatakan, surah Al-Isra 84, qul kullu ya'malu ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Masing-masing kita itu ya berbuatnya sesuai dengan apa yang ditakdirkan Allah kepada kita. Kita ikhtiarkan sesuatu, ternyata Allah memberikan jalan ke suatu hal yang membentuk kita, maka disitulah kita berbuat. Lalu siapa yang paling utama, yang paling hebat, yang paling dapat hidayah di antara masing-masing kita yang berbeda jalannya itu? Dijawab, farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Tuhanmu lah, Allah lah yang paling tahu siapa jalannya yang paling dapat hidayah. Jadi kita ini memerankan peran masing-masing. Ada yang jadi guru, ada yang jadi murid, ada yang jadi tukang jahit, ada yang menjadi driver ojek, ada yang jadi sopir, ada yang menjadi macam-macam, ada yang jadi direktur. Masing-masing peran yang kita jalankan itu, yang itu adalah takdir dari Allah, kita berbuat di situ sebaik mungkin. Lalu siapa yang paling baik? Kita nggak tahu, itu misteri. Allah yang paling tahu siapa yang paling dapat hidayah dari itu. Dan kita bisa mengukir kisah terbaik di setiap peran yang kita perankan itu. Dan itulah yang akan kita tonton kelak. Di dunia bisa kita tonton, nanti kalau kita sudah tua bisa menceritakan apa. Itu kita bayangkan sejak kita masih muda. Tapi kalau yang sudah tua, ya sudah. Yang ada disyukuri, tidak boleh disesali kalau ternyata andaikan saya muda kembali, ya nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah, cukup disyukuri apa yang sudah ada, diberikan nasihat kepada orang yang akan melewati apa yang telah kita lewati. Nah, itu kurang lebih ya. Kemudian kita insya Allah mempelajari suatu kitab yang luar biasa. Nama judul kitabnya Nasaihul Ibad fi bayani alfazi munabbihat alal isti'dad li yaumil ma'ad. Jadi ada ujungnya kayak apa itu? Ad ya. Nasaihul Ibad. Nah, syarah munabbihat alal isti'dad li yaumil ma'ad. Ini kitab judulnya itu, arti dari judulnya itu adalah nasihat-nasihat untuk para hamba. Para hamba. Kitab ini ditulis atau disusun oleh ulama yang tadi disampaikan oleh Pak Budi, ulama Indonesia, yaitu Syekh Nawawi, Muhammad Nawawi ya nama lengkap beliau, Muhammad Nawawi bin Umar At-Tanari Al-Bantani. Nah, ini dua orang yang berbeda. Kalau tadi Pak Budi bilang Imam Nawawi, itu konotasinya berbeda, Pak. Berbeda. Nah, jadi dua orang yang berbeda. Perlu kita ketahui itu. Dalam sejarah Islam, ada seorang ulama yang sangat populer, yang diakui ilmunya oleh berbagai kalangan mazhab, baik itu mazhab akidah maupun mazhab fikih. Nama beliau Imam An-Nawawi, yang dikenal sebagai Imam An-Nawawi itu nama beliau
Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Nama beliau Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Wafatnya tahun 676. Nah, 676 itu kalau dimasehikan itu tahun berapa tuh? 1272 sekarang 2004 2025 2004. Berarti berapa tahun itu? Ada sekitar 13 abad ya. 13 abad yang lalu. Itu Imam An-Nawawi. Nama beliau Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Beliaulah yang mengarang kitab Riyadhus Shalihin, Arba'in An-Nawawiyah, kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Banyak kitab beliau di berbagai bidang, baik di fikih, di hadis, di yang lebih banyak itu fikih, hadis, ilmu hadis. Yang terkenal itu Al-Majmu', diantaranya Minhajut Thalibin dan lain sebagainya. Itu Imam An-Nawawi. Wafatnya tadi 676. Usia beliau cuma 45 tahun. Jadi di usia 45 tahun beliau sudah wafat. Itu muda apa tua Bapak Ibu? 45 tahun beliau sudah wafat. Itu wafatnya masih muda atau udah tua? Kalau ada orang, itu masih muda ya? Masih muda. Kalau ada orang usianya 45 tahun belum nikah, itu muda atau tua? Nah, nggak adil kan? Imam Nawawi itu nggak nikah. Wafat belum sempat nikah, belum sempat ya, bukan nggak mau nikah, belum sempat, terlalu sibuk sama ilmu. Nah, belum sempat nikah. Satu sisi kita bilang beliau masih muda, udah wafat. Tapi satu sisi kita bilang beliau udah tua, belum nikah. Padahal umurnya sama gitu, yang 45. Itulah manusia itu seperti itu, penilaiannya nggak adil gitu, standarnya ganda kayak motor gitu. Harusnya sama, harusnya penilaian kita kan ya, tapi realitasnya begitu. Itu Imam An-Nawawi. Nah, bapak dari Syekh Nawawi Al-Bantani ini tafaulan itu gini, berharap, optimis, berharap sesuatu yang ada pada orang lain juga ada pada dia. Itu namanya tafaulan. Jadi kalau Bapak Ibu memberikan anak namanya misalkan namanya Nawawi, berniat supaya dia punya ilmu yang luas sebagaimana Imam Nawawi, itu namanya tafaulan. Nah, itu bagus namain anak seperti itu. Kalau sekarang kan orang nama anaknya macam-macam gitu, aneh-aneh, sampai gurunya pas baca lidahnya kesleo saking sulitnya baca namanya. Belum lagi tulisannya macam-macam gitu. Ya tapi itu terserah sih, mau ngasih nama anak apa boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau mau tafaulan itu juga sesuatu yang bagus gitu. Nah, sepertinya ayah Imam Nawawi itu mengambil nama dari Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani, maka nama bapaknya beliau kan Umar tadi. Syekh Nawawi Al-Bantani yang dari Tanara itu, beliau memberi nama anaknya Muhammad Nawawi. Muhammad Nawawi itu menyamai nama Imam Nawawi tadi. Nah, beliau lahir di Tanara. Tanara itu masuk apa tuh? Saya pernah ke sana dulu, saya KKN di Kronjo. Habis dari Kronjo itu kesananya lagi pakai motor sampai di Tanara. Di Tanara itu tempat lahirnya Syekh Nawawi. Kemudian beliau belajar sama bapaknya, sama beberapa guru. Kemudian di usia 15 tahun beliau merantau ke Mekah. 15 tahun. Orang katanya orang dulu itu dewasanya lebih cepat daripada orang sekarang gitu. Lebih banyak tantangan jadi lebih cepat dewasa. Kalau sekarang serba instan jadi agak lambat dewasanya gitu. 15 tahun ke Mekah, belajar di Mekah. Kemudian 3 tahun setelah belajar di Mekah beliau pulang. 3 tahun bukan 13 tahun. 3 tahun pulang ngajar di pondok Mahat punya bapaknya. Tapi beberapa waktu kemudian beliau balik lagi ke Mekah, belajar lagi ke Mekah, kemudian ngajar di Mekah sampai beliau jadi guru besar. Salah satu guru muridnya itu termasuk Syekh Ahmad Khatib
Al-Minangkabawi. Juga saya pernah baca Syekh Hasyim Asy'ari juga belajar ke beliau. Nah, beliau kemudian wafat di Mekah. Tepatnya wafat beliau itu 1897 Masehi. Tahun 1897, berarti di akhir abad ke-19. Kalau Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi wafatnya 1916. Jadi sekitar 19 tahun sebelum Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Nah, beliau wafat di Mekah, mengajar di Mekah, tinggal di Mekah, wafat di Mekah, dikuburkan di Makbarah Ma'lah. Ma'lah itu di kuburan di Mekah. Kalau di Madinah itu kan Baqi ya. Nah, beliau dikenal sebagai salah satu, ada tokoh yang menggelari beliau Sayyid Ulama Hijaz, sebagai salah satu ulama penting di Hijaz. Hijaz itu adalah Madinah, Mekah yang sekitarnya dulu disebut dengan Hijaz. Nah, itu Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau punya banyak karya. Di antara karya beliau yang populer ya Nasaihul Ibad ini. Kemudian ada juga tafsir beliau namanya Marah Labid atau Tafsir Al-Munir. Nah, itu karya beliau. Ada juga Nihayatuz Zain Fikih. Ada beberapa karya beliau. Nah, banyak dipelajari di pesantren-pesantren di Indonesia. Jadi beliau ini orang Banten ya, orang Banten ya. Tangerang Selatan juga Banten, ya sama. Cuma sayangnya beliau wafatnya tidak di Indonesia, ngajarnya nggak di Indonesia. Cuma murid-murid beliau banyak yang berasal dari Indonesia. Kalau dulu itu di Mekah itu, di Hijaz itu, ulama-ulama yang berasal dari Indonesia, Malaysia, Singapura belum disebut Singapura ya dulu mungkin ya. Thailand disebut dengan ulama Jawi. Ulama Jawi. Jadi semuanya itu Jawi, Al-Jawi. Ya, ulama Jawi, ulama-ulama dari Jawa, Sumatera, semuanya disebut Al-Jawi. Dulu di Hijaz seperti itu. Ya. Bahkan di orang-orang Thailand, Fatani gitu disebut juga Al-Jawi. Ya. Itu. Nah, itu mungkin sedikit sedikit tentang Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi kalau kita sebut Imam Nawawi itu kembali ke Imam Nawawi tadi, Yahya bin Syaraf An-Nawawi, dari Syria beliau. Beliau itu ulama luar biasa, makannya cuma sekali sehari. Orang miskin beliau, orang miskin tapi sibuk dengan ilmu. Sampai usia 45 tahun wafat. Karya beliau sangat banyak, sehingga di berbagai bidang kalau kita baca, semua untuk baca mungkin kita udah capek membaca aja, belum untuk menuliskannya. Itu luar biasa. Nah, sepertinya doanya, harapannya Bapak dari Syekh Nawawi Al-Bantani cukup terkabulkan meskipun tidak sepenuhnya, sehingga beliau, anak beliau yang diberi nama Muhammad Nawawi, punya karya banyak yang dipelajari oleh banyak orang. Nah, ada mirip-miripnya ya. Alhamdulillah. Terus kitab Nasaihul Ibad ini adalah syarah atau penjelas terhadap satu kitab. Jadi ada suatu kitab, nama kitab ini Munabbihat alal Isti'dad li Yaumil Ma'ad. Nah, kitab inilah yang disyarah atau diberi penjelasan oleh Syekh Nawawi. Syarahannya ini diberikan nama Nasaihul Ibad. Cuma ada problem di sini. Problemnya apa? Kitab Munabbihat alal Isti'dad ini dikatakan sebagai kitab karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu ulama besar dalam bidang hadis. Beliau adalah gurunya para ahli hadis. Banyak ahli hadis yang menjadi murid beliau. Ya. Beliau juga merupakan pensyarah Sahih Bukhari yang paling unggul, yang paling banyak peminatnya. Nama kitabnya Fathul Bari. Fathul Bari itu syarah dari Sahih Al-Bukhari. Itu ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, kitab Munabbihat ini dinisbatkan kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Cuma banyak yang mempertanyakan, benar nggak kitab Munabbihat ini karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, mengingat beliau itu ahli hadis. Sedangkan di kitab Munabbihat ini
ada hadis-hadis yang dhaif, bahkan bermasalah ya. Lebih dari sekedar dhaif begitu. Terus model dalam penulisannya kok nggak seperti karya-karya beliau yang lain. Nah, ada salah seorang ulama ahli sejarah, nama beliau Al-Haji Khalifah, itu ulama terkenal juga. Beliau mengatakan bahwa kitab Munabbihat ini bukan karya Ibnu Hajar Asqalani, tapi karya namanya Ahmad bin Muhammad bin Haji. Mirip, kalau Imam Ibnu Hajar itu juga Ahmad bin Muhammad ibn Hajar. Barangkali ada kesalahan dalam membaca manuskrip. Kalau dulu itu kan orang kitab itu disalin, bukan dicetak di percetakan. Orang percetakan belum ada dulu, disalin pakai tangan. Nah kan nggak semua orang bisa benar-benar tepat membaca tulisan orang lain, apalagi kalau tulisannya terlalu bagus. Kalau udah terlalu bagus kan beda sama bagus. Nggak bisa dibaca saking bagusnya gitu. Sehingga bisa jadi ada kesalahan dalam membaca. Maka dinisbatkanlah kitab ini, manuskripnya ini kepada Ibnu Hajar, padahal Ibnu Haji sebenarnya. Ada kemungkinan seperti itu. Tapi ala kulli hal itu nggak jadi masalah, bukan jadi masalah besar, karena ini adalah isinya adalah nasihat. Nasihat itu bukan soal halal dan haram, bukan soal akidah ya. Selama tidak menyangkut soal itu, kita boleh beristifadah. Kata Nabi, al-hikmatu dhalatul mu'min, aina ma wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Kalimat ilmu atau hikmah, sesuatu yang bijak, yang baik, itu kalau diibaratkan sama seperti barang berharga yang hilang dari seorang mukmin. Kalau kita punya kalungnya dari emas, kalau hilang terus kita temukan, kita akan bagaimana? Membiarkannya atau mengambilnya? Pasti mengambilnya. Nah, kurang lebih Nabi ngomong seperti itu. Hikmah, kebijaksanaan, ilmu yang bermanfaat dimanapun ditemukan, maka seorang mukmin itu harus memposisikan itu bagaikan barang yang berharga yang hilang dari dia. Dia punya barang berharga hilang, ketika dia temu pasti dia ambil gitu. Jadi dari manapun datangnya kebijaksanaan, mau dari orang kafir sekalipun, mau dari binatang sekalipun, selama itu jelas-jelas sesuatu kebaikan, maka kita terima, kita ambil, kita tidak anti. Nah, kalau kata Buya Hamka, telur itu sekalipun keluarnya dari pantat ayam, kalau yang keluar itu telur, makan. Ya enggak Bapak Ibu? Tapi kalau keluarnya bukan dari pantat ayam, maksudnya dari tempat yang lain, itu baru dipertanyakan. Atau yang keluar bukan telur, nah, jangan. Nah, artinya telur itu meskipun keluarnya di tempat yang tidak baik, karena dia telur, ya udah kita makan itu. Kebaikan itu dari manapun datangnya, entah itu dari orang yang lebih muda dari kita, orang yang di luar agama kita, ataupun dari orang yang berlawanan dengan kita sekalipun, ya kalau itu benar kita terima. Orang yang benci ke kita biasanya jujur Bapak Ibu. Kalau kita dibenci orang, dia akan jujur mengatakan apa? Mengatakan keburukan kita. Iya. Ya, kita perlu itu menerima itu supaya kita bisa mengoreksi diri kan. Ya, orang yang jujur kepada kita itu kemungkinannya hanya dua. Yang pertama, orang yang senang sama kita, maka dia akan jujur menyebutkan keburukan kita untuk kita perbaiki, tapi caranya dengan tidak mempermalukan kita. Tapi kalau orang yang benci sama kita, dia akan juga menyebut keburukan kita, tapi dengan cara mempermalukan. Nah, begitulah. Itulah bedanya. Nah, kok sampai ke situ ya? Itu tentang kitab Munabbihat yang disyarah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Dinamakanlah syarahannya ini, penjelasan ini dengan Nasaihul Ibad. Nasihat-nasihat untuk para hamba Allah. Kita semua adalah hamba Allah, maka kita membaca ini, insya Allah kita mendapatkan banyak nasihat yang bisa memperhalus perasaan kita, yang bisa menjadi
motivasi bagi kita sehingga membuat kita tergerak untuk berbuat baik, menambah kebaikan-kebaikan kita. Nah, kitab dasarnya yang disyarah itu tadi namanya Munabbihat. Artinya Munabbihat itu adalah pengingat. Munabbihat itu pengingat. Kalau dulu ada namanya jam apa itu? Sekarang orang pakai HP semua ya, nggak ada pakai itu lagi. Jam alarm itu. Nah, itu Munabbihat itu, Munabbihat, pengingat. Nah, jam beker ya. Pengingat untuk siap-siap terhadap hari kembali. Judulnya ngeri ya. Pengingat untuk siap-siap pada hari kembali. Kesannya kita udah mau mati semua. Jangan salah paham Bapak Ibu, hadirin semua ya. Islam itu ngajarin kita untuk ingat mati. Ya, untuk ingat akhirat. Bahkan dalam suatu hadis itu dikatakan bahwa orang yang paling cerdas itu adalah orang yang paling banyak ingat mati. Itu bukan dimaksud seperti sebagian orang memahami itu berarti kita harus sedih, cuma sholat aja, zikir aja, begitu doang yang dipahami. Itu tidak seperti itu. Karena Nabi tidak seperti itu. Bahkan Nabi itu suatu ketika datang ke masjid, terus menemukan ada orang yang di masjid, duduk di masjid, ditegur sama Nabi, ditanya sama Nabi, "Mali aroka fil masjidi fi ghairi waqti shalah." Kata Nabi, "Apa gerangan saya kok melihat kamu di masjid padahal bukan di waktu-waktu sholat?" Ditanya sama Nabi. Dia bilang, "Humumun." Ada kesedihan, derita yang membebaniku. Ada utang yang belum terlunasi. Makanya jadi murung di masjid gitu. Ini ada kesan bahwa Nabi pun mempertanyakan, kalau nggak ada kegiatan apa-apa di masjid, harusnya bukan di waktu sholat, harusnya di waktu aktif, kok malah di masjid, itu jadi pertanyaan gitu. Kalau bukan melakukan sesuatu yang produktif. Ternyata orang itu banyak hutang yang membuat dia sedih, lalu diajarkan oleh Nabi satu doa. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal ajizi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahril rijal. Dengan membaca doa itu dengan penuh perenungan, insyaallah nanti hutangnya akan selesai, akan terlunasi, kata Nabi. Dimotivasi oleh Nabi dengan doa itu. Nah, artinya apa? Bahwa kita ingat mati itu bukan berarti kita ibadah aja, sholat aja, zikir aja setelah itu, enggak. Maksudnya zikir ya setiap waktu. Maksud zikir di sini zikir yang cuma duduk di tempat sujud, tempat sajadah, enggak begitu. Tapi apa? Bersiap-siap untuk mati atau untuk menemui hari akhirat, itu artinya kita berbuat jujur, berbuat sesuatu itu lebih baik, maksimal. Karena kita nggak tahu kapan kita akan mati. Sehingga kalau kita melakukan kekeliruan, sengaja berbuat curang, berbuat zalim, kalau tiba-tiba malaikat maut nyamperin, "Halo," katanya, "mohon maaf saya Israel," katanya. Itu gimana? Kan bahaya kalau kita belum sempat bertaubat. Artinya kita ingat mati itu supaya dalam aktivitas kita, apapun yang menjadi kesibukan kita berpikir untuk melakukannya dengan benar. Tidak melakukan kezaliman, tidak berbuat kejahatan. Kalau terlanjur, kita segera untuk bertaubat. Karena kalau kita tunda-tunda bertaubat, jangan-jangan di saat menunda itu, disitulah masanya malaikat maut datang. Dulu ada orang di kampung saya, dia ya terkenal ya melakukan judi, mabuk-mabukan. Nanti saya kalau usia ya udah 50 tahun, saya akan di masjid-masjid, akan ngaji, akan sholat, katanya. Ya belum sempat umur segitu, lagi asik-asik main judi, disamperin sama malaikat Israel. Ya nggak jadi. Itu gara-gara menunda-nunda, nggak bisa ditunda-tunda. Artinya kita siap-siap untuk menghadapi kematian. Artinya kita berusaha untuk melakukan apapun yang menjadi kesibukan kita dengan benar, dengan maksimal. Dalam satu hadis
Dalam satu riwayat dikatakan Nabi SAW mengatakan, Innallaha yuhibbu idza amala 'abdun amalan ayyutqinahu. Allah itu suka kalau ada seorang hamba berbuat sesuatu, dia melakukannya secara tepat, secara maksimal. Nah, orang yang tahu bahwa dia tidak punya kesempatan hidup dua kali dan dia tidak tahu kapan dia akan mengakhiri hidupnya, maka dia akan berusaha memaksimalkan apa yang sedang dia hadapi. Kalau dia belajar, dia akan berusaha menjadi pelajar yang baik. Sehingga kalau dia meninggal dalam posisinya sebagai pelajar yang baik loh, kira-kira mati syahid nggak? Ya, kalau ada orang sebagai berdagang untuk menghidupi keluarga, untuk bisa berbuat baik, untuk bisa melakukan banyak hal yang baik, dia melakukan dagangannya itu dengan baik, lalu meninggal dalam usaha dia itu, maka dia mati dalam keadaan melakukan kebaikan. Nah, itulah namanya isti'dad, bersiap untuk menemui hari kemudian. Jadi bukan berarti kita jadi murung, pikirannya cuma mati nggak gitu. Itu justru pikiran, pandangan atau pemahaman yang keliru. Nah, itulah judul dari kitab yang aslinya, dan itulah yang kemudian disyarah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, kayaknya perlu kita baca 1-2 hadis yang menjadi latar belakang yang disampaikan oleh Syekh Nawawi ini. Kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu wa syarihuhu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid dharaini amin. Nah, saya baca matannya atau kitab aslinya itu yang sebelum disyarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fi kulli hinin wa awqatin wassalatu wassalamu ala rasulihi asyraful khalqi wal bariyat. Hadhihi munabbihat ala al-isti'dad li yaumil ma'ad. Fa inna minha ma yakunu musanna wa minha ma yakunu sulasiyan ila tamamil asyarah. Kata beliau setelah membaca pujian ya, muqaddimah kitab, beliau menjelaskan kitab ini bernama Munabbihat alal Isti'dad li Yaumil Ma'ad, pengingat-pengingat untuk bersiap terhadap hari kembali. Di dalam ini, kitab ini disusun ada hal-hal yang dua-dua. Misalkan ada 2 hal, 1, 2, ada 2 hal gitu. Susunannya yang pertama hal-hal yang dua-dua, jadi mudah dihafal. Setelah selesai nanti ada yang 3-3, sulasiat. Ada 3 hal yang begini, 1, 2, 3. Ada 3 hal yang negatif, 1, 2, 3. Setelah selesai beberapa yang 3-3 itu masuk ke yang 4-4. Ada 4 hal yang positif, ada 4 hal yang negatif, sampai 10. Nah, sampai 10 begitu. Itu modelnya. Jadi kalau mau ngafalin atau ngasih tugas kepada, kalau kita guru tuh ngasih tugas ke anak-anak ngafalin kayak gini enak ya. 1 apa, 2 apa, 3 apa, ada poin-poinnya gitu. Nah, itu isinya itu 22, 33, 44 sampai 10 itu apa? Kumpulan dari hadis-hadis Nabi. Tapi nggak selalu hadis Nabi. Kadang-kadang ada isinya asar. Asar itu adalah riwayat-riwayat yang bersumber atau yang berasal dari sahabat Nabi ataupun dari tabi'in. Ada juga yang merupakan kalam ulama, ungkapan dari ulama, bukan dari tabi'in gitu. Nah, itu isinya. Jadi nggak selalu isinya adalah hadis Nabi. Nah, tapi banyak hadis Nabi di sini. Nah, kemudian total semuanya kata Syekh Nawawi Al-Bantani adalah 214 hadis dan 45 asar. Khabar-khabar 45 dan asarnya sisanya gitu. Sebentar. Oh, total semuanya 214 hadis. Di antara 214 ini adalah 45, sisanya adalah asar gitu. Nah, kemudian Syekh Nawawi mengatakan bahwa saya ingin bertabaruk. Tabaruk itu artinya apa, Bapak?
Tabaruk itu artinya mengambil berkah, berharap diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah itu sendiri apa? Ini Masjid Al Barokah nih, berkah itu apa? Berkah itu kalau sederhananya sesuatu yang manfaatnya banyak, lebih banyak dari wujudnya. Itu disebut berkah. Kalau dia sedikit, yang bisa memanfaatkannya banyak, itu namanya berkah. Kalau kita bayangkan ke sejarah Nabi, ada suatu ketika peristiwa perang Khandaq ya, yang perang yang gali parit itu para sahabat kan menggali tuh, capek itu, panas. Alatnya kan nggak seperti zaman sekarang ada ada alat berat, dulu nggak, manual alatnya. Terus Jabir datang ke rumah. Jabir ini sahabat Nabi ya, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia, disingkat cerita, beliau bersama istrinya ingin mempersiapkan makanan untuk Nabi. Ya. Terus setelah udah cukup disiapkan, istri beliau minta suaminya Sayyidina Jabir untuk manggil Nabi. Diingatkan sama istri beliau, jangan membuat, kurang lebih bahasa kita tuh, membuat saya malu di depan Nabi gitu. Artinya yang dipesankan makanannya nggak banyak, sedikit. Makanannya nggak banyak, sedikit. Akhirnya didatangilah Nabi oleh Sayyidina Jabir. Untuk apa? Untuk ngasih tahu istrinya sudah nyiapin makanan, diajak pulang untuk makan gitu, dijamu. Tapi sama Nabi dipanggil sahabat-sahabatnya lain, woi, Jabir nyediain makan buat kita. Merah dong muka Jabir. Karena tadi istrinya sudah ngingatin. Jangan banyak-banyak. Ngingatin jangan bikin malu. Ya makannya sedikit, kalau orang banyak ya malu dong. Gimana itu? Udah cemas ya. Cemasnya bukan ke Nabi, tapi kemana? Yang punya istri pasti tahu. Gak sesuai pesanan. Akhirnya mau gimana lagi? Udah terlanjur datang. Kira-kira kalau bapak-bapak itu tadinya udah diingatin sama istri, beli ini misalkan, ternyata datang-datang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Itu bagaimana tuh kondisinya? Bisa dibayangkan Sayyidina Jabir tuh serba salah, mau gimana ini. Tapi ternyata makanan yang sedikit itu dengan orang yang banyak yang datang itu bisa tercukupi. Itulah yang disebut dengan berkah. Itu sangat berkah, itu berkahnya bersangatan gitu kan. Ya, tidak berkah saja, itu berkah ya, barokat gitu, banyak berkahnya. Nah, kata beliau, saya ingin mengambil berkah, berharap diberikan keberkahan oleh Allah dengan mengutip dua hadis. Dua hadis ini hadis yang sangat agung, kata beliau. Hadis yang pertama beliau dapatkan atau diijazahkan oleh guru beliau yang bernama Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syami Al-Hambali. Ya, riwayatnya bersambung sampai ke sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Namanya hadis qudsi. Jadi kalau riwayat Nabi dari Allah, yang biasanya lafaznya dari Nabi, maknanya dari Allah, itu namanya hadis qudsi. Kalau Al-Quran dari Allah ke Nabi itu lafzan wa maknan, lafaznya sekaligus maknanya. Kalau hadis qudsi itu biasanya maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi. Nah, hadis qudsi ini berbunyi, ya ibadi inni haramtu zulma. Ini yang dikutip oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Kata Allah, wahai hamba-hambaku. Kita semua Bapak Ibu hadirin dipanggil oleh Allah hamba-hambanya. Sekalipun kita, kalaupun kita banyak dosa, dipanggil oleh Allah hambaku, pakai ku. Dalam surat Az-Zumar itu, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la min rahmatillah, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah berbuat hal-hal yang melampaui batas terhadap diri mereka. Maksudnya apapun perbuatan jahat, perbuatan buruk yang kita lakukan, yang paling dirugikan adalah
diri kita sendiri. Nah, kita yang seperti itu dipanggil oleh Allah hamba-hambaku. Nah, kata Allah, wahai hamba-hambaku, jangan merasa kayaknya bukan saya deh, karena saya banyak dosa. Enggak, semua kita dipanggil. Sesungguhnya aku, kata Allah, mengharamkan yang namanya kezoliman. Kezoliman apapun bentuknya diharamkan oleh Allah terhadap dirinya. Ala nafsi, terhadap diriku. Maksudnya diharamkan itu apa? Allah berjanji tidak akan membuat kezoliman, tidak berbuat zolim kepada hambanya. Yang ada hambanya sama hamba yang lain berbuat zolim. Allahnya tidak akan berbuat zolim kepada hambanya. Nah, nggak akan. Dan aku menjadikan waja'altuhu bainakum muharrama, dan aku menjadikan kezoliman itu sebagai sesuatu yang diharamkan di antara kalian. Jadi sesama kita, sesama hamba Allah, diharamkan oleh Allah untuk berbuat zolim sesama hamba Allah, siapapun dia. Jangan mentang-mentang kita lihat ada hamba Allah yang berdosa, kita seenaknya mempermalukan dia, meninggikan suara, menghina dia. Nggak boleh. Dalam satu riwayat itu diceritakan ada seorang sahabat Nabi dihukum. Kenapa? Karena dia mabuk ketahuan. Ya, ada saksinya, ada ininya. Dia ngaku juga. Diproses secara hukum. Ya, yang menghukum ya pemerintah ya, ketika itu ya Nabi sebagai pimpinannya. Dihukum, lalu ada di antara sahabat itu yang mencaci maki. Ditegur oleh Nabi. Enggak boleh seperti itu. La, kata Nabi, kurang lebih begini hadisnya. La tu'inu syaiton ala akhikum. La takunu auna syaitan ala akhikum. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jangan menjadi penolong syaitan untuk mengalahkan saudaramu. Maksudnya dia sudah berusaha untuk memperbaiki diri dengan menerima hukuman untuk menjadi orang baik. Justru caci maki kita terhadap orang yang salah itu justru membantu syaitan untuk membuat dia berputus asa lah, membuat merasa lebih hina dan merasa tidak punya kesempatan untuk berbuat baik. Kadang-kadang kalau kita menghina orang, kita lihat orang berbuat dosa, kita hina, kita caci maki, membuat perasaannya semakin terpuruk, yang bisa-bisa dia putus asa, nggak jadi bertaubat. Itu namanya kita sudah menjadi penolong setan. Mau jadi penolong setan bahaya. Nah, itu kita kalau sudah menjadi penolong setan berarti berbuat zolim. Nah, itu diharamkan oleh Allah. Apalagi kalau kita berbuat zolim kepada orang yang tidak punya salah. Dipekerjakan, terus sudah dijanjikan, saya kemarin beberapa hari lalu baca cerita kisah nyata ya, seorang perempuan, dia masih muda, dia kesulitan ekonomi ya, kemudian dia datang ke tetangga-tetangganya untuk diberikan pekerjaan, mau ngerjain apa aja, yang penting ada upahnya dia mau. Kemudian ada ibu-ibu yang nawarkan dia untuk kerja jadi membantu bersih-bersih rumahnya. Digaji janjinya 1 minggu itu 350. Satu berapa gitu, dikasih per minggu dalam kesepakatannya. Pas dia terima, ternyata yang dibersihkan pertama kali itu kamar anaknya yang sudah bau apek, bermasalah banget gitu. Sudah kerja seminggu, si ibunya diam-diam saja. Dia tagih akhirnya. Ternyata dia bilang nggak bisa dulu, nanti saya tunda di minggu depan, jadi dirapel 2 minggu. Dia tetap kerja sampai kerja 2 minggu, tiba-tiba si ibunya mecat. Cuma digaji harusnya itu 700, dia kasih cuma 250 dan dia nggak mau tahu. Dan ternyata ibu ini baru habis nerima arisan. Nah, itu perbuatan apa namanya itu? Zolim. Nah, itu diharamkan oleh Allah. Kalau sudah dikatakan sesuatu perbuatan itu diharamkan, kalau tidak segera taubat, maka akan menjadi sesuatu yang menimbulkan masalah baru. Apapun yang diharamkan, kalau tidak segera bertaubat, pasti ada efeknya. Orang berbuat zolim, dia mungkin merasa kadang-kadang orang berbuat zolim itu dia merasa menang karena berhasil mengelabui orang. Ya,
Di Al-Quran itu diceritakan, wa min ahlil kitabi man inta'manhu bikintari yu'addihi ilaik wa minhum man inta'manhu bidinari la yu'addi ilaika illa madumta alaihi qa'ima. Lupa saya lengkap ayatnya. Mungkin bisa lanjut Ustaz. Bahwa di antara perangai ahli kitab yang tidak baik itu ada orang yang ketika dititipin uang jumlahnya kecil, nggak begitu banyak, dia nggak mau ngembaliin kecuali kalau masih di sana. Alasannya apa? Masa kita bodoh gitu, merasa bodoh kalau mengembalikan hak orang lain, merasa tidak bodoh kalau dia bisa mengambil hak orang lain. Ada orang kayak gitu, dia merasa menjadi orang cerdas, orang hebat merasanya kalau dia bisa mengambil hak orang lain. Kalau dia tidak bisa mengambil hak orang lain, dia merasa dirinya bodoh. Kalau dia nggak korupsi, dia merasa bodoh. Kalau dia berhasil korupsi, dia merasa, wah pintar saya, cerdas saya. Padahal dia terjebak, itu gurur namanya, tipu daya. Nah, itu zolim dan itu diharamkan. Jika dilakukan akan ada akibatnya. Pasti akibatnya itu ada. Apalagi kalau orang zalim itu sudah berdoa. Doa mazlum, doa orang yang terzalimi adalah doa yang tidak akan tertolak. Pasti akan berakibat negatif. Enggak ke dia, ke anaknya, ke usahanya. Ada orang-orang yang tiba-tiba usahanya semakin hari semakin bermasalah dan dia tidak tenang. Ada orang usahanya berkurang tapi dia tetap tenang. Ini enggak, semakin gelisah, semakin bermasalah. Ya karena apa? Ternyata bisa jadi karena akibat dia pernah tidak menunaikan hak-hak orang lain. Akhirnya akibatnya seperti itu. Maka hati-hati untuk tidak berbuat zalim. Maka janganlah berbuat zalim, kata Allah dalam hadis qudsi ini. Wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah tersesat. Masing-masing kita itu tersesat. Tersesat di sini bisa diartikan bingung. Kita bingung mau gimana. Kita nggak tahu mana yang terbaik untuk kita. Sudah dewasa, mau nikah sama siapa ya? Bingung karena nggak ada yang mau gitu. Ada yang mau, ternyata yang mau 3, mau milih di antara salah satu yang 3, bingung lagi, ya kan? Sudah nikah, bingung lagi. Bingung apa lagi? Ada macam-macam bingungnya. Punya anak, bingung lagi. Itu baru soal nikah, belum lagi soal yang lain. Mau sekolah kemana ya? Bingung. Sudah masuk sekolah, mau jurusan apa ya? Bingung lagi. Ada saja dalam kehidupan ini yang membuat kita bingung karena kita nggak tahu banyak hal. Banyak hal dalam kehidupan ini adalah ghaib. Ghaib itu artinya kita nggak tahu, dan Allah adalah alamul ghuyub. Allah lah yang maha tahu sesuatu yang ghaib. Apa yang terjadi nanti malam, ini udah malam nih, nantinya besok pagi dan seterusnya kita nggak tahu. Itu adalah hal ghaib. Kita bisa jadi menganggap suatu tempat ini adalah tempat yang baik untuk kita tempati. Kita nggak tahu, bisa jadi ada masalah yang lain. Bingung kan? Kenapa kita bingung? Karena banyak yang kita tidak tahu. Itulah kelemahan kita, dan itulah yang harus kita serahkan kepada Allah. Ya Allah, hamba-Mu ini adalah hamba yang lemah, yang banyak tidak tahunya. Bukan banyak tahunya, banyak tidak tahunya. Sehingga kita serahkan kepada yang maha tahu, yang tahu hal-hal yang gaib. Maka kata Allah, masing-masing kalian itu tersesat, kebingungan, kecuali orang yang aku berikan petunjuk. Oleh karena itu mintalah petunjuk kepadaku. Jadi kalau kita mau apa-apa, jangan lupa untuk minta petunjuk. Apalagi sesuatu yang kita jelas-jelas nggak tahu. Bahkan sesuatu yang menurut kita baik pun belum tentu nantinya baik. Saya yakin banget Ustadz, dia adalah jodoh terbaik buat saya gitu. Dari mana taunya? Nah, belum tentu. Nah, maka saya tidak perlu istikharah lagi, saya tetap langsung aja lamar dia. Jangan salah. Itu kan yang baru kita lihat, yang tahu, yang kita tahu, bukan yang sebenarnya. Yang tidak kita tahu belum gimana? Ya kita nggak tahu yang tidak kita tahu itu, karena tidak tahu makanya nggak tahu. Dalam kaidah itu dikatakan begini, ada mula ilmi bisyai'in laisa bi'adami dzalika syai'. Kita nggak tahu sesuatu itu bukan berarti nggak adanya sesuatu itu. Kita nggak tahu cacat atau celahnya orang, bukan berarti orang itu nggak punya celah. Dia sempurna Ustadz, ya mau saya nikahi sempurna, nggak ada celahnya.
nggak ada celahnya atau nggak tahu ada celahnya. Nah, itu kan dua hal yang berbeda. Nggak tahu bukan berarti nggak ada. Itulah penyakitnya orang yang sudah cinta buta. Pokoknya kalau nggak sama dia saya nggak mau, Ustaz, gitu ya. Hati-hati ya yang cewek-cewek ini terjebak pada cinta jatuh cinta gitu kan, cinta buta. Kita nggak tahu, makanya kita butuh yang namanya istikharah, meminta pilihan kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah, butuh musyawarah kepada orang-orang yang lebih tahu, gitu kan. Nah, wahai hamba-hambaku, setiap kalian adalah orang yang lapar. Artinya butuh kepada yang membuat kita merasa tercukupi, kecuali orang yang aku berikan makan, maka mintalah makanan kepadaku, niscaya aku memberikan makanan kepada kalian. Artinya kalau kita pikir-pikir, kita ini butuh, kita ini lapar semuanya, diderita oleh sesuatu yang namanya lapar. Kita kenyang setelah makan. Kata Allah, masing-masing kalian itu sebenarnya lapar, kecuali orang yang telah aku beri makan. Kita bisa makan, kita bisa kenyang, itu karena Allah menakdirkan memberikan rezeki kepada kita. Ada orang mau makan, dibeli makanan ke satu tempat yang dia mau, makanannya enak, yang dia suka. Sudah ditaruh di tempat makan, sudah mau disantap, tiba-tiba kaki mejanya tergeser, makanannya miring. Apa yang terjadi? Jatuh, nggak jadi. Itu kan nggak jadi makan, padahal udah rasanya udah mau disantap gitu. Itu memang sudah tidak rezekinya seperti itu. Maka kata Allah, mintalah makanan kepada aku. Artinya kita berusaha mencari rezeki, makan. Jangan berpikir bahwa ini bukan rezeki dari Allah, ini adalah usaha kita. Nah, maka ketika kita selesai makan itu doanya apa? Alhamdulillahillazi at'amana. Ya Allah, segala puji bagimu yang telah memberikan makanan kepada kami, membuat kami bisa makan. At'amana, atau kalau kita sendiri, alhamdulillazi at'amani wasaqani, yang telah memberikan minuman kepadaku, wa ja'alani minal muslimin. Ya. Nah, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu, kepanjangan. Mungkin kalau ada diskusi kita buka, kalau bisa kita diskusikan, silahkan. Silakan Pak, Bapak ada yang mau bertanya? Nah, silakan Bapak atau adik-adik yang di belakang ada yang mau ditanyakan dengan kajian tadi masalah hati-hati yang berkenaan dengan ketidaktahuan kita selama ini gitu. Mas Dede mau nanya? Yang memanting yang lain silakan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin lebih ke pengalaman beberapa pribadi dan pengalaman orang lain juga ya. Ketika saya kan karyawan kantoran itu, nah, biasalah terjadi perpindahan kerja lah, dari kantor yang satu ke kantor lain. Biasanya itu kalau orang kantoran itu tahap terakhir itu adalah offering letter untuk gaji. Tawaran gaji dah. Nah, biasanya itu diberikan secara detail gajinya berapa, perhitungan bonusnya pun berapa. Jadi kita bisa hitung-hitung lah kalau kita mau pindah gitu ya. Nah, ala kulli hal pas kita pindah ternyata perhitungan bonusnya tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Iya, dijanjikan. Misalnya paling gampang kalau kita hitung-hitung bonus itu 2 kali bonus setahun misalnya, dengan asumsi perusahaan profit. Nah, ketika kita lihat perusahaan profit itu tidak dijadikan seperti yang dijanjikan gitu. Apakah perusahaan tersebut termasuk zolim? Nah, ketika kita bertanya ya ke human resource lah, ke HR-nya itu, ya mereka hanya bilang secara general, oh itu perhitungan dari grup, dari orang regional lah ibaratnya.
kita nggak bisa melakukan itu sendiri gitu. Itu udah dari sananya diatur gitu. Nah, ya karena kan kita sebagai karyawan ya kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi lah, ibaratnya ya terima aja udah rezekinya segitu. Nah, apakah itu sebagai zolim? Karena kan kita nggak tahu suatu saat nanti apakah kita menjadi pendiri perusahaan dan kita akan melakukan itu, apakah itu zolim atau tidak? Ya. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Lagi Pak, tanya. Kita coba tanggapi dulu ya. Ya, Bismillah. Bismillah ya. Secara umum ya, ini kan saya tidak bisa melihat detailnya, detail akadnya bagaimana gitu kan. Barangkali di detail akadnya ada pengecualian-pengecualian. Kalau ada sengketa itu kembalinya kan ke akad. Kalau ada sesuatu yang dianggap tidak sesuai dengan kesepakatan awal, maka rujukannya adalah kesepakatan ya. Yang disebut dengan bahasa hukum itu, bahasa fikih, syarat. Membuat syarat itu boleh selama syarat itu tidak menghalalkan yang haram, tidak mengharamkan yang halal. Al muslimuna ala syurutihim. Orang-orang muslim itu sesuai dengan syarat yang mereka buat. Jadi kalau ada kesepakatan yang dibuat, entah itu antara perusahaan dengan karyawannya ataupun perusahaan dengan perusahaan lainnya, maka kalau ada yang dirasa tidak sesuai, maka rujukannya adalah ke kesepakatan itu. Nah, saya nggak bisa melihat detail kesepakatan itu, tapi secara umum kalau dikatakan tadi dijanjikan begini begitu, tetapi realitasnya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, ya kalau itu benar-benar tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, ya itu zolim. Dan kita tidak boleh membiarkan kezoliman. Ya kan kita dilarang tadi, maka janganlah kalian saling berbuat zolim. Artinya kita harus tidak berbuat zolim dan tidak membiarkan kezoliman gitu. Kita harus sabar ya menghadapi kezoliman. Tapi sabar itu bukan berarti kita pasrah. Sabar itu artinya tetap berbuat yang terbaik, itu sabar. Tetap memperjuangkan yang terbaik, itu sabar. Orang sakit sabarnya apa? Mencari pengobatan, itu sabarnya. Kita sering membaca doa Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Itu ayat sabar, itu doa dalam Al-Qur'an tentang sabar. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami sabar. Sabar itu, doa itu ternyata dalam cerita atau kisah perperangan. Jadi sabar dalam berperang gimana? Ya udah menghadapi musuhnya berat banget kelihatannya, sabar aja lah. Kalau kita artikan sabar itu pasrah, berarti kita bunuh diri, ditembak sama musuh. Sabar di situ bukan itu. Kita yang kadang-kadang salah mengartikan sabar. Sabar itu artinya tetap berjuang meskipun dengan peralatan yang tidak secanggih musuh, tapi tetap berusaha melawan, berusaha menghilangkan kezaliman sesanggup kita, semampu kita. Nah, ketika kita melihat itu kezaliman tidak sesuai dengan kesepakatan, kita perlu berusaha untuk menghilangkan kezaliman itu. Gimana langkah yang bisa dicoba? Entah tadi ngomong ke ininya, HR-nya, atau ke pihak yang yang bertanggung jawab lainnya. Itu upaya. Ya, selama-lama upaya. Zolim itu kan kemungkaran. Kemungkaran itu harus diubah. Kalau kita enggak, minimal pertama kali yang kita lakukan adalah dengan cara berdoa. Jangan sampai ada yang melakukan kezoliman. Kalau ada yang perusahaan zolim sama karyawannya, itu lama-lama perusahaannya itu kalau enggak keberkahannya hilang, ya habis sama perusahaannya itu hilang. Ya, nah, itu. Jadi diusahakan, jangan dibiar. Ya udahlah. Itu juga bukan perbuatan yang, itu bukan sabar namanya, itu pasrah. Ya, bukan sabar namanya. Sabar itu tetap berjuang, itu berusaha. Tapi tentu dengan cara yang baik. Nah, tidak perlu juga belum kita coba dengan cara yang baik, kita tiba-tiba viralin gitu. Itu kan jadi bukan solusi juga. Atau usahakan. Nah, sebelum mengusahakan itu jangan lupa untuk istikharah dulu. Bagaimana kita melakukan cara terbaik gitu. Nah, kita nggak membiarkan kezaliman itu. Ya kalau ditanya tadi, bagaimana nanti kalau insya Allah nanti punya perusahaan, amin ya, punya karyawan, apakah boleh melakukan yang sama? Ya tidak boleh. Buktinya sekarang merasa kecewa kan?
Nah, berarti kita sebagai karyawan merasa kecewa dengan apa yang terjadi seperti itu. Masa iya kita akan melakukan kekecewaan lagi kepada orang lain nanti? Nah, gitu kurang lebih. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi. Yang belakang tuh. Ya, ada satu. Kayaknya banyak ketawa tadi kalau udah bicara cinta tadi ketawa semua. Pinjamin Mas. Ada ya. Ya, dia. Ingat tetap kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya. Ya, boleh. Ketika ada yang menzalimi kita, lalu kita membalasnya dengan mendoakan dia yang buruk-buruk, itu diperbolehkan atau kita termasuk orang yang menzalimi? Balik. Oke. Siap. Lagi satu lagi. Ada lagi satu lagi. Ada lagi boleh sekalian. Ya. Mbak Ci, silakan. Ya. Baca-baca terjolimi ya, lumayan. Anak-anak maksud saya. Baca-baca terjolimi sama ada. Oke. Baik, pertanyaannya menarik sekali ya. Kalau kita terzolimi, apa boleh kita mendoakan yang buruk-buruk untuk orang yang menzolimi kita? Atau apakah itu kita zolim juga? Nah, pertama yang perlu kita perhatikan adalah pemahaman kita tentang kita dizolimi. Oke. Kita dizolimi itu adalah sebuah interpretasi, penafsiran kita, labelisasi yang muncul di pikiran kita. Kalau kita lihat ada orang pagi-pagi, setiap pagi dia kelihatan tidur. Itu realitas yang kita lihat, kenyataan yang kita lihat. Lalu kita mengatakan, orang itu namanya si A, taruhlah. Kita katakan si A pemalas. Ketika kita mengatakan si A pemalas, itu adalah labelisasi yang muncul dari kita, kesimpulan kita, pemahaman kita. Kenyataannya bukan dia pemalas. Yang kita lihat itu bukan dia pemalas, yang kita lihat adalah dia tidur pagi. Kita menyimpulkan dia pemalas. Itu dua hal yang berbeda. Kita akan dimintai pertanggungjawaban atas setiap kesimpulan kita terhadap apa yang kita temukan, apa yang kita alami. Iya, itu persepsi. Bisa jadi ternyata dia sapam, jadi tiap malam dia begadang, pagi tidur. Lalu kita bilang dia pemalas, berarti kan kita sudah zolim dengan pikiran kita. Jangan terjebak. Dalam kehidupan itu kita sering itu bermasalah gara-gara itu. Salah persepsi. Orang nasihatin kita. Dia bilang sesuatu hal tentang kita, tentang hal yang bermasalah dari kita. Tapi kita menyimpulkan dia itu benci sama kita. Itu kesimpulan kita. Kenyataan yang ada bukan itu. Kenyataan yang ada adalah kita mendengar kata-kata dia menyebutkan kekurangan masalah-masalah yang ada pada diri kita. Itu dua hal yang berbeda. Itu hukum atau justifikasi kita, bukan data, bukan kenyataan. Nah, itu dua hal yang harus kita pilah-pilah. Hadirin semua, dalam kehidupan kita itu kita dituntut untuk memilah. Kalau enggak kita bisa zolim. Nah, yang bermain itu perasaan. Kita jalan ketemu dengan seseorang. Biasanya dia nyapa kita, dia hormat ke kita. Sekarang dia diam aja, nggak nengok pun nggak gitu. Itu yang kita lihat. Kalau kita melihat itu harusnya kita cukup mengatakan, tadi saya ketemu dia tidak melihat saya, dia tidak menyapa saya. Cukup, betul kita menyatakan sesuatu sesuai dengan apa adanya, kenyataan. Tapi kalau kita bilang si Anu itu sekarang udah sombong, nah itu apa? Penilaian kita. Kita diminta pertanggungjawaban atas penilaian kita itu. Nah, termasuk penilaian kita, dia zolim ke saya, itu penilaian. Lihat dulu kenyataannya apa? Kenyataannya apa? Anak-anak biasanya kalau orang tuanya, anak-anak kecil ya, bukan anak yang remaja kayak gini. Kalau dia mau es krim, orang tuanya tahu dia itu kalau minum es krim nanti batuk, sakit, nggak mau, nggak dikasih. Dia bilang apa? Ibu pelit ya, atau ibu apa gitu, nggak mau ngasih aku, nggak mau membahagiakan aku ya, dramatis banget ya.
Padahal kenyataannya apa? Ibunya tidak mau membelikan dia es krim, tapi kesimpulannya ibunya telah jahat ke dia. Itu kan dua hal yang berbeda. Jadi hadirin, ini buat kita semua, bukan buat penanya doang ya, buat kita semua. Kita kalau merasa terzolimi, yang perlu pertama kali kita lakukan, benarkah kita dizolimi atau kita merasa dizolimi? Kalau kita merasa dizolimi, apa halnya? Maka kita perlu komunikasi. Jangan-jangan kita salah paham, maka kita tanya dulu. Ya, itu sayangnya kita di Indonesia mungkin tradisi kita itu agak sulit untuk komunikasi, agak sungkan, takut nanti tersinggung segala macam. Padahal itu nggak baik. Kita perlu untuk terbuka. Kalau ada unek-unek yang kita perlu tanyakan, ya tanyakan gitu supaya tidak muncul prasangka. Nanti kalau kita salah prasangka berarti kita zolim. Maka kita harus bertanya dulu. Bisa jadi dia kita lihat ngambil barang kita. Itu kita lihat. Kesimpulan kita dia telah mengambil hak kita. Kalau orang ngambil hak kita berarti dia zalim ke kita. Itu kesimpulan kita. Coba kita tanya. Ternyata dia lupa kalau itu bukan punya dia gitu. Bisa jadi kan? Atau dia punya barang yang sama mirip. Atau bisa jadi banyak kemungkinan. Maka kita perlu bertanya dulu sebelum kita membuat kesimpulan. Itu hal yang pertama. Sebelum kita menyimpulkan sesuatu dari apa yang kita dengar, dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita rasa, dari apa yang kita alami, jangan simpulkan dulu. Jangan ngasih penilaian dulu baik, buruk, zolim, tidak zolim, sombong, tidak sombong, dan lain sebagainya. Penilaian apapun tidak boleh sebelum kita konfirmasi dulu. Kalau kita nggak bisa konfirmasi, kita harus mencoba untuk memberikan uzur, membicarakan kemungkinan orang itu nggak zalim ke kita. Itu dulu. Itu secara teorinya begitu. Tapi kadang-kadang kita kan reaktif. Reaktif langsung aja tuh menyimpulkan. Nah, dan itu kan butuh pelatihan, butuh latihan kita melatih, membiasakan diri begitu. Nah, kalau ternyata memang dia zalim ke kita, udah jelas benar-benar zalim. Oke. Maka apakah kita boleh mendoakan yang buruk untuk dia? Maka jawabannya rugi kita. Kenapa rugi? Doa orang terzolimi itu adalah doa yang mustajab. Kalau tahu doanya mustajab, minta yang kita inginkan. Masa yang kita inginkan dia menjadi buruk, ya kan? Coba mintanya, ya Allah jadikan aku hafizul Quran, gitu kan keren. Ketika dizalimi orang, doanya yang keren-keren kayak gitu. Ya Allah berikan aku rezeki yang banyak sehingga aku bisa beli kitab, beli buku, belajar lebih banyak, bisa membantu anak yatim dan segala macam. Itu doanya. Ini ketika dizolimi, doanya yang terbaik untuk kita. Jangan dihubungkan dengan masalah. Iya. Nanti kalau kita doa yang buruk ke dia, satu, kalau terkabul doa kita, tidak akan puas. Untuk kan dia zolim sama saya, merasa terpuaskan, tapi tidak benar-benar puas, masih pengen lagi dia lebih terpuruk lagi. Yang kedua, kalau Imam Al-Ghazali itu bilang dalam kitab Bidayatul Hidayah, kalau kita mendoakan orang terzolimi, lalu ternyata yang kita doakan lebih dari kezoliman dia ke kita, maka kita telah melakukan kezoliman juga. Kita nggak bisa ngukur kezoliman orang misalkan. Apalagi kalau kezolimannya baru persepsi kita, nah, itu bahaya kan? Kita udah doain yang buruk-buruk, sama malaikat, marah malaikat. Oh kamu kamu punya persepsi negatif, doain yang buruk, diaminannya sama malaikat ke kita, kan bahaya. Aminannya ke kita gimana? Nah maka sebaiknya kalau kita mau doain yang terbaik untuk kitanya. Untuk kitanya yang terbaik, nggak perlu. Kalau kita mau hilang perasaan tidak senang pada orang lain, termasuk kepada orang menzolimi kita, doakan dia. Itu cara ngobatin hati supaya kita tidak menyimpan rasa tidak senang sama orang. Doain dia yang terbaik. Coba. Itu yang diajarkan dalam doa di Al-Qur'an itu, walladzina ja'u min ba'dihim apa? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman. Ampuni kami dosa kami dan dosa-dosa orang-orang yang telah duluan beriman kepada kami. Lanjutannya, wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Jangan jadikan di hati kami ini ada rasa tidak senang, rasa dengki, rasa hasad, rasa enggak senang sama orang lain. Itu
permintaan untuk dihilangkan rasa dengki itu setelah meminta supaya orang lain diampuni. Artinya secara tidak langsung diisyaratkan kita meminta doa orang lain, kita doakan yang baik, itu membuat kita penyakit hati juga bisa hilang gitu. Gitu kurang lebih ya. Ya. Ini pertanyaan itu sebenarnya yang tadi ditanyakan itu perwakilan dari kita semua. Jadi jangan fokus kepada yang menanya. Itu pertanyaan ke kita. Kita semua yang kayak gitu. Ya, iya. Allahu a'lam bishawab. Ya mungkin kita cukupkan ya. Kita cukupkan sampai di sini. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilafan. Terima kasih banyak hadirin semua atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.